Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di kajian rutin, kajian kitab serial parenting di Kamis pagi seperti biasa. Dan Alhamdulillah sudah tersambung bersama kita guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah Ta'ala, yang insya Allah di episode kali ini kita akan lanjutkan sesi tanya jawab. Jadi nanti di beberapa waktu ke depan ini akan kita padatkan untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk, atau kembali kita persilahkan yang mau interaktif bersama kita di episode kali ini tentang kajian serial parenting. Dan Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang akan kita bacakan. Mungkin bisa kita langsung bacakan aja ya Ustadz untuk pertanyaan pertama, atau ada materi sedikit Ustadz? Kenapa? Ada. Kalau materi biasanya nggak ada ya, Ustadz? sedikit jadinya nih. Baik Ustadz, berarti langsung kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama, Afwan, bagaimana cara mendidik anak laki-laki kelas 6 agar mau belajar mengaji, sholat tanpa harus disuruh-suruh terus? Dan bagaimana cara mengajar anak gadis kelas 7 untuk bersabar, belajar memahami, mengerti najis, arti bersuci, dan menjaga sholat? Adakah amalan atau doa agar anak menurut dan mendengarkan perkataan orang tua atau tidak membantah? Silakan Ustaz. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Ya, alhamdulillah kita bersyukur di pagi hari ini kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk bersua ya, melanjutkan kajian kita ya, yang rutin sekarang adalah sesi tanya jawab ya. Menjawab pertanyaan yang barusan diajukan, ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana kita mendidik anak laki-laki agar semangat mengaji dan terus mau sholat gitu ya. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, anak perempuan kelas 7 ya, berarti SMP kelas 1, agar mengerti tentang masalah najis, tentang haid dan seterusnya. Baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang jamak terjadi. Ya. Yang banyak sekali ya ditanyakan oleh para orang tua. Dan ini ya memang kita nggak bisa pungkiri ya, ini adalah gambaran bagaimana butuhnya kita sebagai orang tua dengan yang namanya ilmu. Terutama berkaitan dengan pendidikan anak. Kita butuh untuk terus belajar. Karena nggak mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang ditanyakan tadi, kecuali kita sebagai orang tua yang dititipkan anak itu kepada kita oleh Allah, kita mampu untuk mendidiknya dan mengajarinya. Jadi sebenarnya kunci pendidikan, atau kita sebut dengan parenting ya. Parenting itu artinya bagaimana kita menjadi parent, menjadi orang tua di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita, yaitu di dalam mendidik anak-anak kita sebagai amanat Allah Subhanahu wa taala. Maka mau nggak mau ya kita harus mematutkan diri agar kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik, better parent, bukan menjadi perfect parent, bukan menjadi orang tua yang sempurna, karena itu suatu hal yang tidak mungkin. Kita bisa menjadi orang tua sempurna, tapi kita bisa menjadi orang tua yang terbaik atau yang paling baik untuk anak-anak kita. Ya tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, menjawab pertanyaan tentang bagaimana mendidik anak laki-laki agar mereka mau sholat, mau ngaji. Sebenarnya nggak ada bedanya anak laki-laki dan anak wanita dalam hal-hal seperti ini. Ya, di sini sang penanya ingin ingin tahu ini, apakah ada amalan atau doa khusus berkaitan dengan hal ini. Nah, baik, jamaah sekalian, di sini izinkan saya untuk meluruskan paradigma atau mindset ya, sebagian dari kita. Yaitu apa? Mindset kita itu senang dengan yang namanya shortcut. Apa itu shortcut? Jalan pintas. Padahal kita tahu yang namanya mendidik itu butuh proses. Karena kata tarbiyah, sebagaimana kata para ulama kita, ya termasuk para ulama kita ahli tafsir dan ahli bahasa,
seperti misalnya Imam Al-Baydawi, kemudian juga Al-Imam Al-Asfahani. Mereka itu nyaris bersepakat bahwasanya makna dari tarbiyah itu berasal dari kata rob, ya, itu maknanya adalah insya'u syai' ila haddit tamam halan fahalan, atau tablighu syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an. Menghantarkan sesuatu sampai ke tingkat optimalnya sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, tahap demi tahap. Jadi yang namanya pendidikan itu berproses. Itulah mendidik. Kalau cepat-cepatan bukan mendidik, mendadak namanya. Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, ya, itu yang telah meletakkan konsep ini, mencontohkan bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Padahal Allah sanggup untuk menciptakan langit dan bumi hanya dalam sekejap itu saja. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam 6 masa. Ya. Kata para ulama, ini mengajarkan tadi ada faidah tarbiyah, faidah pendidikan. Ya, Allah ingin mengajarkan kepada makhluknya adanya proses di situ. Apalagi di dalam pendidikan, itu juga membutuhkan proses. Dan proses-proses ini harus kita ikuti, kita lalui, tentunya dengan ilmu dan hikmah. Nah, karena itu, ya, kita berusaha untuk fokus dengan hasil. Hasil di tangan Allah. Ya. Tapi kita fokus dengan berusaha, berikhtiar, berproses. Semampu kita, ikhtiar yang disertai dengan ilmu, dengan praktek, agar kita bisa menjadi qudwah, dengan kesabaran, dan dengan doa. Memang doa itu penting. Tapi seringkali ya, yang seringkali saya dapati, banyak orang tua, Ustadz, ada nggak amalan khusus? Ada nggak doa-doa khusus agar anak saya nurut sama saya, agar... Ya, ini semua ya jamaah sekalian. Ya, kita nggak bisa pungkiri. Doa itu penting. Allah yang menggenggam hati hamba-hamba kita. Kita nggak bisa pungkiri. Bahkan doa itu adalah di antara yang menentukan, tentunya dengan izin Allah, karena Allah lah yang memutuskan segala sesuatu. Ya, kita nggak bisa pungkiri. Doa itu memiliki peran yang besar, faktor utama di dalam pendidikan dan perbaikan. Tapi, bukanlah suatu hal yang bijak, hikmah, seseorang hanya mengandalkan kepada doa saja, tapi tidak berikhtiar, tidak berusaha, tidak akhdul asbab, tidak mengambil sebab. Karena kita diajarkan di dalam agama kita, untuk usaha dulu, ikhtiar dulu, kemudian tawakal kepada Allah. Jadi mohon diperhatikan ya, bukannya kita merendahkan doa, tidak. Doa itu istimewa, doa itu mulia, doa itu adalah senjatanya orang beriman. Tapi yang ingin kami sampaikan di sini adalah, ya, iringi doa dengan usaha dan ikhtiar yang benar. Anda ketika lapar, tidak bisa hanya mengandalkan doa, ya Allah kenyangkan saya, tanpa berusaha. Ya, tanpa berikhtiar untuk mencari makan. Seharusnya kita berdoa, ya Allah mudahkanlah urusan saya, agar saya bisa berusaha, ya, dan saya mendapatkan makanan yang halal dan thayyib. Itu yang benar. Bukan kita duduk-duduk, kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah kenyangkan saya. Artinya harus berusaha. Nah, di sini jangan sampai kita tertipu dengan mindset atau paradigma, ya, kita itu kepingin cari amalan yang cepet-cepetan, kemudian mendapatkan hasil. Nah, ini kebanyakan manusia, istijal, tergesa-gesa. Ya, pengen segala sesuatunya itu serba cepat. Makanya kita nggak heran, banyak orang ketika usaha, supaya usahanya sukses, itu seringkali datang ke seorang yang dianggap ulama, atau kiai, atau yang semisalnya, kemudian meminta amalan-amalan, meminta wirid-wirid, meminta doa-doa agar usahanya sukses. Padahal kita tahu ya jamaah sekalian, berdoa kepada Allah, wirid ya artinya kita berzikir, ya artinya kita menyebut nama Allah, mengingat Allah, itu ibadah. Tidak sepatutnya hal-hal ini kita lakukan adalah untuk semata-mata dunia, supaya usaha sukses, supaya laris, supaya ini, supaya itu. Urusan dunia, dunia itu hina, rendah. Tidak sepatutnya hal-hal yang mulia ini kita gunakan untuk tendensi dunia. Ya. Nah, bukan artinya mendidik anak itu
perkara remeh, tidak. Jadi jangan disalahpahami lagi. Mendidik anak itu penting, itu bagian dari kita menjaga amanat dari Allah. Ya, dan anak itu istimewa, lebih istimewa daripada ya harta kita yang ada. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah ya jamaah kaum muslimin, ya wahai para aba, para ummahat, mendidik anak itu adalah butuh waktu, butuh proses, butuh tahapan, butuh mengikuti langkah-langkahnya, butuh mengikuti step-stepnya. Karena itu di antara seringkali ya yang menjadi faktor kegagalan orang tua di dalam mendidik anak karena kepingin cepet-cepetan, kepingin instan, pengen amalan-amalan khusus, pengen doa-doa tertentu. Ya, kita bukan artinya nggak boleh doa, boleh silakan doa. Banyak doa-doa di Al-Quranul Karim yang dicontohkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga yang lainnya. Juga doa-doa Rasulullah secara umum. Tapi kita ketika ingin mengkhususkan sesuatu, maka kita harus mencontoh Nabi yang mulia alaihissalam. Ya, apakah ada pengkhususan yang dilakukan oleh Nabi, amalan khusus oleh Nabi? Yang ada adalah apa? Adalah mengikuti secara umum sebab-sebab dalam ikhtiar, dalam berusaha, di dalam mendidik anak. Mulai dari membersamai, mendampingi, membimbing, mengajarkan, ya ilmu, mengajarkan adab, dan kemudian bersabar. Itu bagian proses dari pendidikan. Tapi itu harus diiringi dengan ilmu. Nah, oleh karena itu, para ayah dan para bunda sekalian mulakan Allah. Kalau kita kepingin anak kita itu menjadi anak yang soleh, yang memiliki inisiatif di dalam beribadah, ketika dia disuruh sholat, gak perlu disuruh, bahkan dia sudah berinisiatif untuk melakukan sholat. Ini semua nggak lepas dari apa? Dari, ya tentunya setelah izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, adalah bagaimana peran kita di dalam menumbuhkan cinta anak kepada Allah. Itu kunci pertama. Menumbuhkan kecintaan anak kepada Allah atau mahabbatullah. Dan ini adalah suatu hal yang wajib dilakukan orang tua, terutama di masa-masa awal kehidupan anak, di usia tufula, di bawah 7 tahun. Ya, jadi kalau ini terbangun dan terbentuk, insya Allah anak di usia setelah itu, dia akan ya muncul yang namanya mubadarah, inisiatif. Karena ibadah itu bukan suatu kewajiban doang bagi mereka. Bukan hanya suatu beban bagi mereka. Tapi ibadah adalah sesuatu hal yang mereka butuhkan. Ibadah itu adalah sesuatu hal yang anak-anak kita itu memang mereka menginginkannya. Ya, karena itu bagian dari kehidupan yang tidak bisa terpisahkan. Ibadah bagian dari bagaimana mereka bertakarub kepada Allah, mendekat kepada Allah, berkomunikasi kepada Allah, berbicara kepada Allah. Karena mereka sadar diri bahwasanya mereka makhluk, mereka ciptaan Allah, mereka butuh dengan Tuhannya, mereka butuh dengan penciptanya. Ini semua gak lepas dari sebab orang tua yang mendidik anak-anaknya di atas mahabbatullah, mencintai Allah, kemudian mencintai Rasulullah, mencintai Islam, ya, mencintai sholat, mencintai masjid, mencintai hijab bagi anak-anak perempuan, dan seterusnya. Pondasinya mahabbah, cinta. Ya. Dan kecintaan ini akan sulit terbentuk apabila orang tua tidak hikmah. Ya, yaitu tadi, pertama tidak dengan ilmu. Ya, contoh misalnya tidak dengan ilmu. Orang tua punya anak 5 tahun, anaknya nggak sholat, dipukul. Ya. Apa yang terjadi? Alih-alih anak ini akan senang dengan sholat, yang ada adalah gara-gara sholat, aku dimarahin oleh abiku, oleh umiku. Apa yang terjadi? Dikhawatirkan dia malah nggak suka dengan sholat. Dia benci dengan sholat. Kenapa? Karena dipaksakan. Namanya pendidikan itu tidak dengan cara pemaksaan. Ya, sholat tidak, ibadah, sholat, ya itu yang benar adalah tidak dengan cara dipaksakan. Ya. Jadi, ketika ditanya, kenapa wahai Anda orang tua memukul anak Anda supaya anak saya sholat, Ustaz? Padahal Nabi mengatakan, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in, wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Ya pukullah anakmu, perintahkanlah anakmu untuk sholat. Afwan. Ya, perintahkanlah anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Dan pukul kalau nggak sholat di usia 10 tahun. Nabi mengatakan memukul anak kalau nggak sholat 10 tahun. Dan itu pun ada prosesnya. Bagaimana orang tua selama 10 tahun itu menumbuhkan kecintaan anak kepada sholat.
Nah, ini alih-alih mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi, malah mempergunakan cara-cara yang menurut ya sebagian kita mungkin ini efektif, tapi sebenarnya malah tidak efektif. Kenapa? Karena kita kepingin cepet-cepetan. Menurut kita lebih ribet, lebih sulit untuk mengajarkan anak pelan-pelan tentang sholat. Kenapa sih nak kita sholat? Apa sih itu sholat? Ya, sehingga menumbuhkan di dalam dirinya kita butuh dengan sholat. Ya, ini butuh ilmu. Dan kita butuh belajar. Dan banyak dari kita enggan. Kita pengen cepet-cepetan. Yang penting kamu sholat. Nggak sholat, dipukul. Ya. Nah, oleh karena itu makanya butuh ilmu. Yang kedua butuh ilmu, kelemah lembutan, kesantunan. Anda punya ilmu, tapi Anda nggak santun, Anda nggak lemah lembut, ya, itu akan sulit untuk bisa menghantarkan ilmu kepada anak kita. Ya, orang yang berilmu, tapi dia nggak santun, nggak lemah lembut, akan dijauhi, bahkan akan dibenci. Karena ilmu seharusnya itu, ketika dikatakan bermanfaat, akan mempengaruhi perangainya, suluknya, behaviornya, perilakunya, menjadi lemah lembut. Disukai oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya dia dengan cara kasar, dengan cara bengis, dengan cara tirani, dengan cara diktator ya terhadap anaknya, dia akan cenderung untuk dibenci, tidak disukai. Mereka pun seandainya patuh, patuhnya itu karena kita. Karena terpaksa. Ketika kita nggak ada, mereka merasa merdeka. Bahkan mereka akan belajar untuk memberontak. Makanya harus dengan lemah lembut. Yang ketiga, al-anatu, tenang, tidak tergesa-gesa, ya, tidak istijal, karena istijal minasyaitan. Jadi harus sabar, tenang, mengikuti prosesnya. Hari ini aku nggak berhasil, ulangi lagi. Allah berikan kita kesempatan selama kita masih bernafas, anak kita masih bernafas, ingatkan dengan cara yang baik, terus. Dan ini butuh usaha, berkesinambungan, ya. Makanya ketika Anda memerintahkan anak Anda nggak sholat misalnya, dia nggak mau terima, jangan langsung salahkan anak. Pertama kita evaluasi dulu diri kita. Bisa jadi pertama cara kita menyampaikan kurang baik. Kedua, ya, metode kita di dalam di dalam mendidik atau mengajarkan ternyata juga kurang hikmah. Yang ketiga bisa jadi kita kurang mencontohkan. Yang keempat, yang kelima seterusnya. Evaluasi dulu ya dari diri kita. Dengan kita terus mengevaluasi, kita misalnya semakin getol sholat, semakin banyak sholat, ya, dan itu dilihat, diperhatikan oleh anak kita semakin lemah lembut, kita semakin santun, kemudian kita mengajarkan tentang esensi hakikat daripada sholat. Nak, kamu tahu nggak nak, kenapa sih Abi itu sholat nak? Bukan karena sekedar diperintahkan Allah. Allah ketika memerintahkan sesuatu pasti mengandung kebaikan. Ketika kita berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Allah Maha Kaya, Allah nggak butuh dengan sholat kita, nak. Kamu mau sholat, nggak sholat, Allah nggak butuh, Allah Maha Kaya. Tapi kita yang butuh untuk sholat. Kenapa? Ketika kita sholat, kebaikannya kembali kepada kita. Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita, Allah ridho sama kita. Kalau pencipta kita sayang, ridho dengan kita, Masya Allah, kita akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang dekat dengannya. Kelak insya Allah kita akan ditempatkan di surga bersama dengan manusia-manusia yang Allah cintai, Rasulullah SAW dan seterusnya. Kita ajarkan pelan-pelan ya, wahai para aba dan ummahat, ya. Nah, ini memang membutuhkan waktu. Makanya orang tua itu wajib belajar. Jangan cuma nyuruh anak belajar, orang tua enggan belajar, ya. Dan juga ketika kita ingin anak itu sholat, sekarang coba perhatikan sejauh mana kita sebagai orang tua, ya, melaksanakan sholat kita. Apa benar nggak kita sholatnya itu sudah khusyuk, sudah tumaknina, sudah ikhlas? Benar juga nggak cara sholat kita? Ataukah selama ini kita sholat hanya mengikuti tata cara yang diajarkan oleh orang tua kita atau guru kita, tanpa kita belum pernah menelaah? Padahal sudah ada nih dalil-dalil, ada di dalam kitab-kitab hadis, tata cara sholat. Mungkin kita bisa menelaah kitab hadis atau menelaah kitab fikih, ya, yang berpijak kepada hadis-hadis Nabi. Ya minimal kita harus tahu. Kita harus ngerti, harus paham selama ini kita sholat apakah sudah sesuai dengan yang dituntunkan Nabi enggak? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, bukan mengikuti tata cara sholatnya orang tua dan yang semisalnya. Artinya kita perlu belajar memperbaiki sholat kita, ya, kualitasnya. Bukan cuma kuantitas, tapi kualitas. Sesuai dengan sunnah tidak. Ya.
Lalu kemudian juga bagaimana kehadiran hati kita ketika sholat. Apakah kita benar-benar hadir nggak kekhusyuan kita, keikhlasan kita. Nah itu semua juga mempengaruhi ketika kita yang terdepan di dalam mempraktekkan, maka ketika kita menyampaikan, menasehatkan, itu akan lebih mengena. Kenapa? Karena ibaratnya begini ya, orang yang sudah mendalami sesuatu, ketika dia mengajarkan sesuatu, maka yang diajarkan itu akan lebih mudah mengena daripada orang yang masih sholatnya biasa-biasa aja. Kita sebagai orang tua, sholatnya masih biasa-biasa aja. Ya, kita cuma sekedar sholat, cuma menggugurkan kewajiban. Bahkan seringkali kita nggak hadir hati kita sholat, kita cuman ya sholat cuman gerakan tubuh saja, tapi pikiran kita kemana-mana, kualitas sholat kita nggak baik. Ya, ya mungkin memang ya apa sudah gugur kewajiban sholat kita. Tapi kualitas sholat yang seperti ini itu seringkali tidak akan memperbaiki diri kita. Makanya ketika dikatakan ya bahwasanya inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, itu apabila sholat benar-benar dikerjakan zahiran wa batinan, bukan cuma gerakan tubuh, tapi juga hati hadir di situ. Ada tadarruan, ada khusyuk, ya, ada tuma'nina di situ. Ya. Nah, jadi kuncinya sebelum Anda memperbaiki anak-anak Anda, perhatikan dulu kita sebagai orang tua. Ya. Nah, insya Allah dengan kita mengikuti ya cara-cara seperti ini, Allah akan berikan kemudahan bagi kita. Allah akan berikan taufiknya untuk diri kita dan anak kita. Ya. Tanpa perlu disuruh lagi, dia akan sholat. Kenapa? Karena di dalam dirinya sudah terbentuk dengan izin Allah kecintaan dengan sholat. Sebabnya dari mana? Orang tua yang mengajarkan dan mendidiknya. Dan manakala anak itu melaksanakan sholat, sebagaimana diajarkan oleh orang tua, maka jangan dikira kita nggak mendapatkan pahalanya. Pahala akan senantiasa mengalir terus-menerus. Demikian pula anak nggak mau ngaji. Kenapa nggak mau ngaji? Kenapa nggak mau baca Al-Quran? Karena hatinya belum terikat dan belum terpaut dengan Al-Quran. Berarti selama ini kita ketika mendidik anak di usia sebelumnya, kita belum berhasil menautkan hati dengan Al-Quran. Sehingga anak itu belum cinta dengan Al-Quran. Sama kurang lebih berarti bisa jadi kita sebagai orang tua yang juga ternyata belum mencontohkan. Kita sendiri juga kurang mencintai Al-Quran. Kita sendiri kurang berinteraksi dengan Al-Quran. Kita sendiri kurang memahami Al-Quran. Dan seterusnya. Waduh Ustadz, kok ribet ya Ustadz? Masa mendidik anak kok sampai kayak gitu loh? Itulah esensi daripada At-Tahrim ayat 6. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian. Pertama Allah menyeru diri kita dulu. Kemudian baru keluarga kita. Wa ahlikum. Bagaimana seseorang itu bisa bisa menjaga keluarganya dari siksa neraka, sementara dia lupa dengan dirinya. Dia lalai dengan dirinya. Makanya di antara hikmah dan faidah, kenapa Allah menyebutkan diri kita terlebih dahulu? Karena ketika kita memperhatikan diri kita, kita akan bisa menjadi qudwah, kita akan bisa menjadi uswah hasanah. Sementara pendidikan itu di antara kunci kesuksesannya, sebab utama kesuksesannya adalah dengan uswah hasanah. Bahkan para ulama menerangkan al-uswatul hasanah, memberikan contoh yang baik, muqaddamah, lebih dikedepankan daripada al-mau'izatil hasanah, daripada memberikan nasihat yang baik. Makanya al-uswatul hasanah ablagh wa anfa min alafil mawa'idh. Nasihat yang baik, contoh yang baik, contoh yang baik, teladan yang baik, itu lebih gamblang, lebih efektif, lebih bermanfaat daripada ribuan, bahkan jutaan nasihat Anda. Karena apa yang dilihat oleh anak, itulah yang lebih mempengaruhi daripada apa yang didengar oleh anak. Nah, itu diantara hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian berkaitan dengan anak perempuan, bagaimana agar anak itu ngerti tentang najis? Yaitu tugas kita mengajarkan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan sampai anak itu mencari jawaban sendiri. Jangan sampai anak itu berlarut-larut tidak memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Berarti tugas kita. Anak udah kelas 7, apalagi perempuan, ya itu dia udah ya mungkin sudah balik mungkin ya. Sebagian besar sudah balik ya. Nah, ketika Nabi mengatakan muru auladakum bis salati wahum abna'us sab'in, perintahkanlah anakmu untuk salat manakala usianya 7 tahun. Di sini kata para ulama yang dimaksud dengan perintah salat di sini adalah mutlaqas shalah, bukan as-shalah al-mutlaqah. Artinya bukan cuma sekedar salat, kita perintahkan salat, udah salat selesai, bukan. Tapi mutlaqas shalah artinya mengerjakan salat
beserta dengan hal-hal yang dapat menjadikan sholatnya sah, menjadikan sholatnya sempurna, menjadikan sholatnya lebih baik, dan seterusnya. Artinya, apabila anak diperintahkan untuk sholat, berarti dia harus tahu hal-hal yang dapat menjadikan sholatnya sah. Sholat nggak sah tanpa menutup aurat. Berarti kita jelaskan tentang aurat. Aurat laki-laki, aurat wanita. Berarti di situ kita udah menerangkan pakaian-pakaian yang harus dikenakan oleh mereka, terutama ketika mereka juga keluar rumah. Diajarkan sudah mulai berhijab untuk wanita. Anak laki-laki juga menutupi ya bagian antara pusar dan lututnya. Jadi nggak lagi pakai celana pendek. Nah, kemudian juga salat nggak sah tanpa toharoh, tanpa wudhu, ya, tanpa membersihkan hadas besar dan hadas kecil. Berarti kita udah ajarkan bab toharoh, ya, bab untuk bisa menjaga kebersihan, ya, yang membersihkan tubuh, baik itu membersihkan hadas besar, hadas kecil. Kita harus sudah ajarkan itu semua, gitu loh. Kita juga harus ajarkan tentang bab najis, najasah, ya, ke anak-anak kita. Bagaimana cara membersihkan. Juga termasuk bagaimana mandi janabat, mandi junub, bagi anak laki-laki, bagi anak perempuan. Kita juga sudah menjelaskan kepada anak perempuan kita tentang haid, ya, tentang menstruasi. Bahwasanya itu adalah ya hal alami yang akan dialami oleh seorang wanita, ya, dan seterusnya. Itu tugas kita yang mengajarkan. Ya, jadi jangan sampai ini diserahkan kepada orang lain. Artinya berarti kita sebagai orang tua harus terus belajar, harus mengerti. Dan kita harus berusaha untuk apa? Untuk bisa mengajarkan hal ini kepada anak kita gitu loh. Karena kalau kita yang mengajarkan, kebaikan-kebaikan yang kita ajarkan, itu nggak akan sia-sia. Allah akan jadikan itu sebagai amalan yang jariah untuk kita, insyaallah ta'ala. Ya, karena itu makanya di sini ya, saya nggak akan mungkin memberikan jawaban sebagaimana yang dipinta oleh penanya, doa khusus, amalan khusus, enggak. Ikuti prosesnya, awali dari diri kita, ya. Terus belajar, terus menambah pengetahuan, terus menambah ilmu. Ya, tapi ngurus anak aja udah susah, Ustaz. Bagaimana kami harus belajar? Ketika Anda ngurusin anak, juga butuh ilmu. Apabila Anda belajar, tetap terus berusaha untuk mencari ilmunya, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Jangankan kemudahan urusan mendidik anak, jalan ke surga aja Allah akan mudahkan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, siapa yang keluar ya, menempuh perjalanan untuk apa? Mencari ilmu. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Jalan menuju ke surga akan Allah mudahkan. Sementara mendidik anak kita juga merupakan bagian dari ibadah. Hal-hal yang dapat menghantarkan kita ke surga. Hal-hal yang dapat menjadikan itu sebagai legacy, sebagai asar, sebagai peninggalan kita. Meskipun kita udah berkalang tanah, ketika kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada anak kita, kemudian belum lagi anak yang akan mendoakan kita dengan kebaikan, itu yang akan terus menjadi harapan kita. Ketika kita sudah berkalang tanah, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kita hanya bisa berangan agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita di dunia, agar kita bisa beramal soleh. Namun ya kita semua udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yang paling bermanfaat bagi kita adalah apa? Sedekah jariyah. Ilmu yang bermanfaat, terutama yang kita ajarkan kepada keluarga kita. Dan anak soleh yang mendoakan kita. Itulah yang akan terus akan bisa mengalirkan pahala untuk diri kita. Dan yang akan bisa menjadi sebab terampuninya dosa kita. Sehingga bahkan bisa menjadi sebab terangkatnya derajat kita. Sebagaimana kata Nabi SAW, wa anna rajulan turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang laki-laki diangkat derajatnya di surga. Udah masuk surga, diangkat lagi derajatnya ke tingkatan derajat lebih tinggi. Sehingga dia bertanya, wa anna lihada, dari mana aku dapatkan ini ya Allah? Waqila, dijawab, bistighfari waladika laka, lantaran anakmu yang selalu mengistighfarkan, memohonkan ampunan untukmu. Selalu beristighfar, memohonkan ampunan untukmu, untuk orang tuanya. Allahu Akbar. Itu yang tentunya kita harapkan dan kita inginkan. Jadi, ikuti prosesnya. Jangan fokus hanya kepada hasil. Kalau anak hari ini dia masih belum mau, maka terus kita dampingi, kita bersamai, kita nasihati. Terus kita nasihati, belajar dari Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Allah uji Nabi Nuh dengan salah satu anaknya yang kafir. Tapi Nabi Nuh nggak berhenti untuk tetap mengajak kepada kebaikan. Dikala Allah sudah menurunkan air bah, Nabi Nuh alaihissalam sudah berada di atas perahu. Dia lihat anaknya menyelamatkan diri.
Beliau nggak berputus asa. Beliau nggak mengatakan, biarkan kamu mati saja kamu, durhaka sama Abi. Enggak. Beliau dekati dan beliau sampaikan, ya bunayya, wahai nak, dipanggil dengan panggilan yang penuh lemah lembut, dengan penuh kecintaan, ya bunayya, ya, irkab ma'ana, ayo nak, naik bersama kami. Supaya selamat, naik bersama kami di atas perahu, nak. Wala takun ma'al kafirin, janganlah kamu bersama dengan orang-orang kafir. Janganlah kamu bersama dengan para penentang-penentang tersebut. Tapi ternyata anaknya menentang ayahnya, nggak mau menerima ayahnya. Dia mengatakan, aku akan naik di atas bukit yang lebih tinggi. Ya, tapi ternyata apa? Akhirnya dia binasa. Belajar dari kesabaran Nabi Nuh alaihissalam. Tetap bagaimanapun kondisi anak kita terus berusaha. Hidayah di tangan Allah. Dan kita wajib berhusnudzon kepada Allah. Ya, atas segala keputusan Allah. Ya, jadi kalau kita udah berusaha semaksimal mungkin, baru kita ya memperbanyak doa kita, cari waktu-waktu mustajabah. Itu adalah sebab yang Masya Allah. Ya, cari waktu-waktu mustajabah. Ya, kita bangun di sepertiga malam terakhir, atau di antara azan dan iqamah kita menengadahkan tangan meminta kepada Allah, atau ketika sujud-sujud kita, ketika kita sholat, kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan taufiknya, bimbingannya kepada anak kita agar bisa menjadi anak saleh. Ya, nah ini di antara hal-hal yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Rosyad TV. Afwan Ustaz izin bertanya, bagaimana agar anak laki-laki umur 11 tahun mau murojaah hafalannya tiap hari? Karena hafalannya sudah banyak yang lupa karena tidak mau murojaah. Dan bagaimana agar anak mau membaca Al-Quran tiap hari karena bacaannya belum lancar? Kalau saya ajarkan baca Quran, seringnya menolak. Anak saya juga sudah ngaji di rumah tahfidz. Silakan Ustaz. nah, baik ya. Jadi intinya kurang lebih sama ya dengan jawaban saya sebelumnya ya. Ketika anak ya itu menjadi penghafal Al-Quran, ini tentunya suatu kebahagiaan bagi orang tua. Siapa sih di antara kita yang nggak kepingin anak kita menjadi penghafal Al-Quranul Karim? Tapi seringkali orang tua itu hanya terpaku dengan obsesi dan ambisinya. Ambisi orang tua, obsesi orang tua. Akhirnya kita kurang bijak terhadap anak-anak kita. Jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa pungkiri, kita sebagai orang tua kepingin anak kita bisa menjadi para penghafal Al-Quran. Meskipun kita tahu ya, saya pribadi belum pernah tahu ini, ada ulama yang mewajibkan seorang muslim untuk menghafalkan 30 juz Al-Quran. Ya. Maksudnya dikatakan itu fardu ain. Sementara yang wajib adalah menghafalkan sebagian dari Al-Quran, yang minimal yang bisa dia baca untuk sholat, ya itu baru fardu ain, ya setidaknya Al-Fatihah. Dan yang paling wajib dari itu adalah apa? Adalah mengamalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dalam rangka untuk mengamalkan Al-Quran. Ya. Namun bukan artinya kita meremehkan ya menghafal Al-Quran, tidak sama sekali. Nggak boleh kita meremehkan hal ini. Cuma di sini saya hanya ingin menyampaikan agar kita itu punya fokus dan paradigma berpikir yang lebih sesuai ya. Jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, anak-anak kita unik satu dengan yang lainnya. Dan mereka punya kelebihan-kelebihan masing-masing di samping kekurangan. Ada di antara mereka itu yang Allah berikan kemampuan cepat menghafal. Ada yang Allah berikan kemampuan yang mungkin menghafalnya kurang cepat. Tapi Allah berikan kelebihan dari sisi lain. Misalnya dia ternyata lebih mudah di dalam memahami misalnya. Artinya tiap anak itu unik. Ya. Maka ketahuilah keunikan anak kita, ya, kelebihannya, bakatnya, fokus gali, ya. Nah, jika dia memang
punya kelebihan nih di dalam menghafal, ya maka arahkan. Ya, insya Allah dia akan lebih sukses, lebih berhasil. Adapun anak-anak yang misalnya dia ternyata kemampuan menghafalnya kurang baik, ya maka jangan dipaksakan sama dengan anak lain yang kemampuan menghafalnya lebih baik, ya. Namun apa? Namun tetap kita dampingi, kita bersamai karena Allah sudah memberikan kemampuan untuk menghafal kepada setiap manusia. Tapi lakukan dengan cara pendekatan yang berbeda, ya. Lalu kemudian yang kedua, di dalam bab tentang Al-Qur'an itu para ulama kita, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, itu lebih mengedepankan al-imanu qabla al-Qur'an. Iman dulu sebelum Al-Qur'an, ya. Ini adalah yang disampaikan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, ya. Nah, itu diantaranya ada salah seorang sahabat yang mengatakan, ya, kunna fityanan atau kunna apa namanya? Ghulaman hazawiratan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu adalah anak-anak yang menjelang balik, ya. Hazawirah. Kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian mereka mengatakan, ya, wa kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Ya, atau apa namanya? Ta'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar iman dulu kepada Nabi sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Ya, thumma ta'allamnal Qur'an fasdatna bihi imanan. Baru kemudian kami mempelajari Al-Quran sehingga semakin bertambahlah keimanan kami. Ya, dan ini banyak ya asar yang dinukilkan oleh para ulama tentang wajibnya untuk fokus dulu mendidik keimanan dulu. Apa maksud mendidik keimanan dulu sebelum Al-Quran? Maksudnya adalah fokus mengajarkan tentang al-imanu billah, ya, al-imanu bir rasul dan seterusnya, tentang masalah konsep keimanan dulu. Ini artinya kita menjaga dan menumbuhkan fitrahnya, ya, karena ini pondasi sebelum kita mengajarkan anak tentang Al-Quran, baik itu tentang bacaannya, tajwidnya, dan seterusnya, ya. Karena setiap manusia, hatta orang kafir, kalau dia ditalkin Al-Quran, dia bisa hafal. Dia bisa hafal Al-Quran, hatta orang kafir. Allah sudah berikan kemampuan menghafal manusia. Jadi kalau cuma sekedar menghafal, orang kafir pun bisa menghafal. Tapi tujuan kita bukan cuma sekedar menghafalkan anak, menjadikan anak penghafal Al-Quran. Tapi mereka cinta dengan Al-Quran dan senang berinteraksi dengan Al-Quran, dan Al-Quran itulah yang mempengaruhi mereka, yang mewarnai kehidupan mereka, yang mempengaruhi suluk, behavior, pengaruh, akhlak dan adab mereka, ya. Nah, ini seharusnya yang menjadi fokus kita, gitu loh. Jadi bukan cuma banyak-banyakan hafalan, bukan kuantitas hafalan, bukan. Tapi bagaimana kualitas ketika Al-Quran itu bisa mempengaruhi akhlak anak kita, akidah anak kita, dan seterusnya. Makanya jangan heran, Nabi SAW ketika menjelaskan sejumlah sekte sesat, ya, itu Nabi katakan mereka itu adalah orang-orang yang kemampuan Al-Qurannya luar biasa. Abdurrahman bin Muljam contohnya, termasuk salah seorang qurra, ya, penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran. Tapi apa yang terjadi? Ya, dia ternyata yang membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Sambil menikam Ali mengatakan, inil hukmu illa lillah. Hukum itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia adalah seorang qurra, penghafal Al-Quran, ya. Makanya Nabi SAW di dalam sebuah riwayat, ya, yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ya, inna aktsara, ya, munafiqi min ummati qurra'uha, ya, au kama qala. Sesungguhnya, ya, orang-orang munafik yang paling banyak dari umatku ini adalah para pembaca Al-Quran, ya. Nah, oleh karena itu makanya jangan menilai seseorang itu hanya dari keindahan membaca Al-Quran, banyak-banyaknya hafalan Al-Quran, tidak. Tapi dilihat dari kesesuaian akidahnya, manhajnya, akhlaknya dengan Al-Quran itu sendiri, ya. Jadi itu fokusnya. Nah, kemudian poin yang berikutnya, kita tahu ya, Al-Quran Allah turunkan sebagai huda, petunjuk bagi manusia, juga cahaya, syifa, obat segala bentuk penyakit.
Dan siapa saja yang membaca Al-Quran, itu akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kesejahteraan, keberkahan, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Karena itulah Al-Quran. Karenanya seharusnya siapa saja yang membaca Al-Quran, dia senang, dia bahagia, dia gembira, dia tenang, dia damai. Tapi kalau kita punya anak, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, malah stres, depresi, sedih, takut, khawatir, kecewa, dan lain sebagainya, bahkan kadang-kadang ada yang nangis, berarti ada yang sesuatu yang salah di situ. Bagaimana bisa seorang muslim yang seharusnya ketika membaca Al-Quran dia bahagia, dia gembira, dia senang, dia tenang, tapi malah sedih, kecewa, marah, nggak tenang. Berarti ada sesuatu yang keliru di situ. Ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Berarti bisa jadi ketika anak kita ajarkan Al-Quran, ternyata kita jadikan Al-Quran itu sebagai beban bagi mereka, yang mereka tidak merasakan nikmatnya. Mereka tidak merasakan lezatnya Al-Quran. Malah yang terjadi adalah mereka menjadikan beban, dan mereka ketika membaca Al-Quran bisa jadi tujuannya untuk menyenangkan orang tuaku, supaya aku dipuji oleh ayahku, umiku, supaya aku mendapatkan pengakuan dari ustadzku, dan seterusnya. Akhirnya muncul niat-niat seperti ini. Ketika ini tidak mampu dicapai, apa yang terjadi? Dia merasa marah dengan dirinya, depresi dengan dirinya. Yang lebih mengerikan ketika orang tuanya itu ya alih-alih memperlakukan anaknya dengan kebaikan, malah memaksa, memarahi, kemudian membentak, kemudian mencerca, menvonis anaknya, dasar kamu pemalas, dan lain sebagainya. Yang terjadi adalah apa? Dia malah benci dengan Al-Quran, wal-iyadzubillah, wal-iyadzubillah, wal-iyadzubillah. Dia malah nggak suka dengan Al-Quran. Gara-gara Al-Quran, abiku marah-marah sama aku. Astaghfirullahaladzim. Bisa terjadi nggak? Sangat mungkin terjadi. Orang tua yang nggak bijak, kepengen ambisinya ini. Aku kepengen anak yang menjadi penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena setelah mendengarkan atau membaca hadis Nabi, nanti kelak anak-anak penghafal Al-Quran ini di yaumil qiyamah, dia akan mencari orang tuanya dan memasangkan tajul wiqar. Ya, memasangkan mahkota bagi orang tuanya. Aku kepengen seperti itu, Ustaz. Siapa yang nggak kepengen? Kita semua kepengen. Tapi keinginan doang, kemudian tanpa kita lakukan dengan cara yang baik dan benar, maka itu bisa bukan jadi suatu hal yang hikmah. Kita malah menzolimi orang lain hanya untuk mencari keinginan kita gitu loh. Makanya tujuan yang baik belum tentu menjadikan ya cara-cara yang kita gunakan baik. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, wa kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi nggak memperolehnya. Kenapa? Karena caranya yang nggak benar. Kita boleh berkeinginan anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Tapi ketika kita menjadikan itu obsesi kita, ya, ambisi kita, dan cuma sekedar obsesi dan ambisi dengan cara kita menjejali anak kita, mendrilling anak kita, memaksa anak kita, itu jadinya suatu hal yang nggak baik, zalim jadinya. Karena itu makanya kita perbaiki sekali lagi nih paradigma kita. Apa yang kita inginkan ketika anak kita belajar Al-Quran? Apa yang kita kehendaki ketika anak kita ingin menjadi penghafal Al-Quran? Apa sekedar cuma menghafal? Hafal, kemudian udah selesai, kemudian kita berbangga-bangga dengannya? Maka coba kita juga memperbaiki niat kita. Coba kita juga memperbaiki tujuan kita, tendensi kita, menjadikan anak kita penghafal Al-Quran. Apa tujuannya? Apakah benar karena Allah, ataukah untuk gengsi atau yang semisalnya? Itu mempengaruhi. Dan ini juga akan mempengaruhi sang anak ketika dia mempelajari Al-Quran. Karena ketika orang tuanya itu tendensinya dia, niatnya dia untuk mendidik anaknya Al-Quran, itu tidak benar-benar karena Allah, maka akan sulit pula bagi anak mempelajari Al-Quran karena Allah. Dan apabila sesuatu itu dilakukan bukan karena Allah, nggak langgeng. Nggak akan langgeng. Ya, karena yang langgeng itu apabila segala sesuatu dilakukan karena Allah. Maka lillahi abqa. Sesuatu yang dilakukan karena Allah itulah yang langgeng. Berarti kalau nggak karena Allah nggak akan langgeng. Nah, karena itu ya jemaah sekalian,
Coba kita perhatikan dulu ini, niat kita, tujuan kita, tendensi kita apa. Kemudian poin berikutnya, ketika kita menginginkan anak kita itu untuk menjadi penghafal Al-Quran, awali dengan menjadikan mereka mencintai Al-Quran. Karena itulah yang akan menjadi motor penggerak ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kecintaan mereka kepada Al-Quran. Berarti kalau misalnya mereka tidak mau atau enggan lagi untuk menelaah Al-Quran, berarti ada masalah dengan kecintaannya kepada Al-Quran. Nah, itu yang seharusnya kita fokuskan, apalagi di usia dini. Menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran, bukan banyak-banyakan menghafal Al-Quran. Allah berikan kepada kita, anak-anak kita, kemampuan menghafal. Dan Allah akan semakin mudahkan. Apalagi kalau udah diawali dengan kecintaan kepada Al-Quran. Mereka senang berinteraksi dengan Al-Quran, karena mereka tahu mereka berinteraksi dengan kalamullah. Dan ketika mereka mempelajari Al-Quran, mereka cuma bukan sekedar menghafal, tapi mereka berusaha untuk mengetahui artinya. Ini adalah ucapan Rabbku, ucapan Tuhanku. Dia kepingin tahu apa yang diucapkan oleh Rabbku, apa yang diucapkan oleh Tuhanku. Sehingga dia pun ingin menelaahnya dan mempelajarinya. Karena seseorang yang mencintai, ya, tentunya dia ingin mendengarkan perkataan yang dia cintai. Allah berkata melalui Al-Quranul Karim. Seseorang yang mencintai, dia ingin berkata-kata kepada yang dia cintai. Dia ingin ngomong, ngobrol melalui salat dan doa. Ini poin-poin yang harus kita ajarkan, kita tumbuhkan kepada anak kita semenjak usia dininya. Kemudian poin berikutnya, ya, menghafal itu lebih mudah. Secara umum menghafal lebih mudah. Yang lebih susah mempertahankan hafalan. Karena itu makanya obat daripada lupa, penyakitnya manusia kan lupa, adalah murajaah. Nah, oleh karena itu memang harus ada metode yang tepat, yang layak, ya, untuk melihat anak kita sesuai dengan kemampuannya. Ya, jadi apabila hafalannya belum mungkin, maka jangan menambah dulu hafalan, dikuatkan dulu hafalannya. Itu diantara metodenya seperti itu. Jadi murojaah dulu sampai mungkin, baru kemudian menambah hafalan. Nah, seringkali yang terjadi, ya mohon maaf ya, tidak ada maksud sama sekali untuk mengkritisi atau untuk mendiskreditkan, tidak. Cuman ini adalah yang perlu untuk kita evaluasi bersama. Seringkali beberapa lembaga tahfidz Al-Quran dan yang semisalnya, ya mereka itu melakukan pendekatan kepada anak-anak didiknya semua sama. Jadi dianggap semua sama. Padahal kita tahu tiap anak itu berbeda-beda kemampuannya. Sehingga selalu diberikan target yang sama. Ya. Nah, gara-gara ada target-target tertentu, target-target yang sudah ditentukan, akhirnya apa yang terjadi? Ya, akhirnya yang lebih dikejar adalah banyak-banyakan kuantitas. Kualitas menurun. Ya, misalnya bacaan yang keliru, bacaan yang kurang tepat dari tajwidnya atau makhrajnya. Kemudian juga selain itu, ya, murojaahnya berantakan, ya. Hafal lupa. Tapi ditambah lagi. Lupa lagi, ditambah lagi, akhirnya banyak yang lupa. Nah, sementara yang dilihat itu adalah target saja. Wah, Ananda sudah hafal 10 juz. Padahal kalau di murojaah banyak yang lupa. Nah, ini berarti apa? Berarti perlu dievaluasi lagi. Berarti yang dikejar apa? Cuman banyak-banyakan hafal, tapi kemudian dilupakan gitu loh. Nah, kemudian juga nggak kalah penting, itu sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita yang namanya at-ta'silu aisar minat taghyir. Meletakkan pondasi, ya, itu lebih mudah sebenarnya daripada kita merubah. Artinya begini, anak-anak kita usia dini, alih-alih kita targetin banyak-banyak hafalan, lebih baik dia dikasih sejumlah surat-surat yang penting, kemudian ditalkin hingga mutkin. Apalagi anak-anak usia dini kan dia sedang belajar talafut. Nah, jadi sampai dia mengucapkannya benar, sesuai dengan tajwid dan makhrajnya, meskipun diulang-ulang-ulang dan hafalannya nggak banyak, tapi itu mungkin lebih baik. Itu lebih baik daripada apa namanya diperbanyak tapi nggak mungkin nggak benar, nanti baru kemudian di usia berikutnya akan perbaiki bacaannya. Memperbaiki bacaan lebih sulit daripada kita mengawali taksil tadi. Nah, ini poin-poin yang penting yang harus kita perhatikan. Kemudian yang terakhir adalah, kalau kita ingin supaya anak-anak kita itu mereka benar-benar senang berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita juga harus mencontohkan. Meskipun kita nggak bisa
sebanyak mereka hafalannya, tapi setidaknya kita tetap senang dengan Al-Quran, menunjukkan ya bahwasanya kita juga mencintai Al-Quran. Itu diantara hal yang dapat memotivasi dan mendorong anak-anak kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya, dan kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Rosyad TV. Bismillah. Semoga Ustadz selalu dalam kebaikan Allah Azza wa Jalla. Afwan, Ustadz izin bertanya, bagaimana jika Ananda sudah besar masih lalai dengan sholatnya, sementara sejak kecil kami selalu bimbing untuk sholat ke masjid. Sekarang Ananda sudah tumbuh dewasa dan sekarang jauh dari kami menuntut ilmu. Ana sebagai seorang ibu mengkhawatirkan sholatnya karena saat di rumah pun harus sering dibangunkan dan itu pun kadang bangun tidak pergi ke masjid. Sementara abinya tidak ingin memukulnya karena dia sudah dewasa. Katanya karena sudah tanggung sendiri dosanya, kita sudah didik dan ingatkan. Bagaimana itu Ustadz? Dan Ana khawatirkan pergaulannya di luar sana, di mana dia kuliah sementara kuliahnya bukan tempat yang murah. Haruskah kami lanjutkan kuliah anak ini? Apa yang harus kami berikan? Apa yang harus kami berikan komitmen kepada Ananda Ustadz agar menjadi anak yang bertanggung jawab dan paling tidak menyayangi dirinya agar selamat akhiratnya? Mengingat pergaulan remaja sekarang sangat mengerikan jika tidak dilandaskan dengan keimanan yang baik. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khairan. Silakan Ustadz. Nah, baik ya. Barakallahu fiik wa fiha. Nah, jadi suatu hal yang tidak salah secara mutlak ya ucapan suami atau ayahnya tadi, ketika dia udah dewasa itu tanggung jawabnya dia. Dia sudah bertanggung jawab dengan dirinya. Emang benar. Karena ketika anak laki-laki, manakala dia sudah balik, maka sebenarnya kewajiban atau pertanggungjawaban yang Allah minta kepada kita ketika dia sudah balik itu sudah usai sebenarnya. Karena dia sudah menjadi mukallaf. Dia sudah bertanggung jawab dengan dirinya. Kewajiban kita hanyalah menasehati, mengarahkan, mendampingi, membimbing, bersahabat dengannya. Ya. Karena dia sudah bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Ya. Berbeda ketika dia masih belum balik. Itu berada di bawah pertanggungjawaban kita. Artinya bukan kita menanggung dosa mereka, tidak. Anak-anak sebelum balik dia tidak berdosa. Tapi kita bisa diminta pertanggungjawaban atas dosa-dosa yang dia lakukan. Itu bagaimana kita di dalam mendidiknya, apakah kita biarkan atau udah kita arahkan. Nah, itu yang nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya usia balik itu ibaratnya usia kita memanen. Ya. Memanen atas apa yang kita tanam. Jadi usia-usia ketika mereka masih tufula, masih kanak-kanak ya. Berarti itu ibaratnya adalah usia itu adalah usia kita masih ya kita menanam ya, mulai dari mempersiapkan lahan dan seterusnya sampai kita tumbuhkan, kita pupuk, kita jaga seterusnya. Nah, kemudian usia balik berarti itu panen. Dan sebagaimana kaidah ya di dalam quote yang dikatakan ya, man zara'a hasada. Siapa yang menanam itulah yang akan dia panen. Artinya begini, hasil itu di tangan Allah. Seorang petani, dia nggak tahu apakah yang dia tanam itu akan benar-benar sukses panen atau tidak, layak panen atau tidak. Yang penting dia berusaha. Ya. Adapun hasilnya nanti itu bukan di tangan petani, tapi di tangan Allah. Demikian pula dengan kita. Jadi ketika kita berusaha semaksimal mungkin, maka hasilnya di tangan Allah. Bagaimana anak kita kelak jadinya itu di tangan Allah. Kita nggak tahu. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam kita nggak bisa pungkiri seorang bapak yang luar biasa. Bahkan terhadap umatnya begitu perhatian. 950 tahun beliau berdakwah siang dan malam, mengajak umatnya. Tapi ternyata mereka semua kebanyakan ingkar kepada Nabi Nuh alaihissalam, termasuk anaknya dan istrinya. Ya. Nah, kewajiban kita hanya mendidik, ya, mengajari mereka sebaik-baiknya. Hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah balik, ya maka ya itu sudah tidak lagi menjadi, ya asalnya tidak lagi menjadi tanggung jawab kita. Itu poin pertama yang perlu kita pahami. Kemudian poin yang kedua, ya. Ini kembali lagi ke paradigma atau mindset.
kebanyakan orang tua ya itu menganggap bahwasanya mereka itu wajib untuk menanggung anaknya sampai S2, S3 atau semisalnya. Ini suatu hal yang keliru. Sebenarnya ketika anak sudah balik, maka seharusnya anak itu sudah dibiarkan mandiri, berdiri sendiri. Kaidah asalnya seharusnya seperti ini. Ya, apalagi anak laki-laki ya. Tapi beda dengan anak perempuan. Anak perempuan tetap berada di bawah tanggung jawab ayahnya sampai dia menikah atau sampai dia sanggup ya, atau dia bisa mandiri. Ya. Tapi anak laki-laki seharusnya ketika dia sudah balik, dia itu sudah bisa berdiri sendiri, sudah bisa mandiri, tidak lagi berada di bawah nafkah ayahnya atau orang tuanya. Tidak. Nah ini yang seringkali kita sebagai orang tua banyak yang salah kaprah, keliru. Kenapa? Karena memang bagian dari kurikulum pendidikan kita yang sudah puluhan tahun, itu masih menganggap anak-anak ketika sudah balik, udah dewasa, itu masih kita anggap sebagai anak-anak yang belum mampu. Coba kita perhatikan tuh, di zamannya Rasulullah SAW, di zamannya para sahabat, itu mereka orang-orang yang berjaya, adalah mereka para pemuda, ya, usianya masih belasan tahun, ya. Coba kita lihat contohnya misalnya Usama bin Zaid, memimpin perang, ya, dan itu bukan perang-perang sembarangan, itu perang besar, perang Mu'tah yang kedua, melawan bangsa Romawi, dan beliau memimpin menjadi panglima perang, beliau memimpin sahabat-sahabat senior. Padahal usianya belum genap 20 tahun. Ya. Kemudian juga ada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW berikan amanat menjadi delegasi untuk berdakwah ke Yaman. Kemudian juga Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian juga Zaid bin Thabit. Nabi sudah berikan amanat menjadi katib, menjadi sekretarisnya Nabi. Usianya masih belasan tahun. Ya, intinya kalau kita lihat ternyata para sahabat Nabi usia belasan tahun mereka itu sudah luar biasa. Kenapa? Karena mereka memang dididik. Ketika mereka sudah balik, mereka sudah memiliki kemandirian. Kalau kita enggak, di zaman ini, ya anak-anak udah belasan tahun itu masih dianggap anak-anak enggak, dewasa enggak, disebut dengan remaja. Ya biarin aja lah, namanya masih remaja, masih mencari jati diri. Nah inilah konsep pendidikan kita. Dibiarkan mereka masih mencari jati diri. Itu berarti kegagalan. Seharusnya ketika mereka sudah balik, udah nggak lagi mencari jati diri. Mereka udah tahu jati diri mereka. Seharusnya demikian. Ya, makanya sekarang ya sejumlah lembaga pendidikan, ya pondok-pondok, alhamdulillah yang saya tahu, itu mereka benar-benar sudah mengarahkan nih anak-anak yang sudah hazawar 10 tahun, itu memang harus sudah diarahkan untuk memiliki life skill sesuai dengan bakat dan minatnya. Ya, sehingga ketika kelak mereka sudah balik, mereka tuh mampu untuk apa? Untuk bisa berdiri sendiri, mencari nafkah dan seterusnya. Ya, ini seharusnya maksudnya ideal, gambaran ideal pendidikan kita seperti ini. Tapi sekarang enggak. Ternyata SMA, SMP kita bayari. Oke lah SMP. SMA tetap kita bayari, masih tinggal di rumah kita, masih tetap makan kita yang kasih makan dan seterusnya. Kuliah tetap masih kita bayarin kuliahnya. S2 tetap kita bayarin. Jadinya anak ini belajar apa nantinya? Ya, dia belajar selama bertahun-tahun ternyata masih berada di bawah, mohon maaf ya, ketiak abinya. Ya, masih dibayari semuanya. Nah, ini kemudian juga orang tua juga tentunya mengharapkan kebaikan bagi anak, tapi ternyata sadar nggak sadar itu menjadikan anaknya begitu bergantung dengan orang tuanya. Ya. Padahal seharusnya konsep pendidikan yang benar tidak seperti ini. Seharusnya mereka udah belajar untuk mengarungi kehidupan ini. Tapi tentunya kita sebagai orang tua di fase sebelumnya, kita sudah membekali. Bukan artinya kita nggak bekali apa-apa, kemudian kita lepaskan begitu saja, nih berarti suatu hal yang tidak hikmah. Nah, kemudian poin berikutnya lagi. Ya, poin berikutnya. Apabila kita melihat ada hal-hal yang kurang pada anak kita, ya memang hasil di tangan Allah. Tapi tentunya, kalau kita kembali lagi ke ibarat petani tadi, petani yang bijak, petani yang cerdas, ketika dia gagal panen, dia nggak cuman sekedar ya udahlah takdir, enggak. Memang itu kita nggak bisa lepas dari takdir Allah. Ya. Tapi petani yang cerdas, dia mengambil pelajaran, mengambil hikmah, mengambil faidah. Oh berarti aku kemarin ada keliru, aku salah di dalam ketika memberikan pupuk. Oh aku kemarin salah ketika memberikan air. Dia mempelajari dari tiap-tiap kesalahannya. Artinya, ya dia meyakini kaidah yang sudah Allah berikan di dalam surat An-Nisa ya, ayat 79 ya. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin faminafsika.
Kebaikan yang engkau peroleh, maka itu dari Allah. Adapun keburukan yang engkau dapati, maka katakan itu dari dirimu sendiri. Berarti aku gagal, ini nggak lepas dari kesalahan aku. Cari tahu kesalahannya. Juga sama kita sebagai orang tua, ketika kita melihat nih anak kita ternyata ibadahnya ternyata seperti ini, kurang, kemudian juga dia pergaulannya seperti itu. Berarti mau mau diakui nggak mau diakui, dipungkiri atau nggak mau, itu nggak lepas dari kesalahan kita gitu loh. Karenanya semua keburukan anak nggak lepas dari orang tuanya. Meskipun orang tuanya mengklaim, aku udah mendidik dengan sebaik-baiknya, aku sudah ini, aku sudah itu, tetap nggak lepas dari adanya kesalahan kita. Adanya kekurangan kita. Karena itu apa? Ini mengharuskan kita untuk pertama, segera berinabah, taubat kepada Allah. Mohon maaf, mohon ampun kepada Allah, ya Allah. Sesungguhnya anakku sekarang menjadi seperti ini, ya Allah. Ini nggak lepas dari kesalahan aku, ya Allah. Ampuni aku, ya Allah. Maafkan aku, ya Allah. Karena keteledoran aku, karena kesalahan aku. Bermunajat kepada Allah. Ya minta kepada Allah agar Allah mengampuni kita. Karena Allah nanti akan meminta pertanggungjawaban kita. Ketika dia belum balik ya, sejauh mana kita itu udah mempersiapkan anak-anak kita tadi, anak kita tadi, untuk benar-benar menjadi seorang Abdullah, menjadi hamba Allah. Ya, maka kita minta maaf kepada Allah, bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya ampunan. Kemudian yang kedua, kita mohon agar Allah memberikan taufiknya untuk kita dan anak kita, agar Allah memberikan hidayah, agar Allah yang menjaga anak kita. Karena kita nggak sanggup untuk terus menjaga anak kita, Allah yang sanggup. Ya, kemudian yang ketiga, ya kita juga perlu untuk memperbaiki bagaimana kita menghadapi anak kita, perlakuan kita kepada anak kita. Kalau kita lihat ya kaidahnya, sebagaimana disebutkan oleh Dr. Ahmad Nasir At-Toyar ya, mengutip dari sebuah quote ya, bukan hadis ya, bukan ucapan Sayyidina Ali juga. Ya meskipun ini disandarkan kepada Sayyidina Ali, tapi kita belum tahu tentang sanadnya, yaitu la'ib ibnaka sab'an wa adiku sab'an wa sahibu sab'an. Ya, bermain dengan anak dengan anakmu 7 tahun pertama, ta'dib di 7 tahun kedua, 7 sampai 14, dan bersahabatlah di 7 tahun ketiga. Karena itu pendekatan yang tepat adalah bersahabat dengan anak ketika dia sudah balik. Ya. Jadi ketika udah 14 tahun ke atas, itu kita nggak anggap lagi dia seperti anak kecil. Kita bersahabat. Bahkan para ulama kita juga sudah menerangkan anak-anak yang sudah ABG ini, yang sudah gede ya, maksud saya baru gede ya. Ya, itu kita nggak lagi melakukan pendekatan dengan cara sekedar ngomel, marahin, enggak, itu udah nggak efektif. Tapi bersahabat dengan dia, perlakukan dia sebagaimana kita ingin diperlakukan sebagai sahabat. Nah, makanya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah di dalam bukunya ya, Arba'un an-Nasihah li Islahil Buyut, yang 40 nasihat di dalam memperbaiki rumah, menghadapi anak-anak yang sudah ABG seperti ini, itu dengan cara bersahabat. Nah, diantaranya dengan cara apa? Membuat namanya majelis al-musarahah, majelis curhat. Majelis curhat. Itu diawali dengan kita sebagai orang tua. Ya, Syekh Ibrahim Al-Wada'an di dalam Al-Qawaid fi Tarbiyah, di dalam kaidah-kaidah pendidikan, beliau menceritakan ada sahabatnya yang bermasalah dengan anaknya. Anaknya ini suka ngeyel, maksudnya nggak mau patuh sama ayahnya. Padahal dulu nurut katanya. Kemudian dinasihati oleh Syekh Ibrahim Al-Wada'an, coba ente kalau ada waktu, ente curhat, ente ada masalah, curhat. Minta pendapat anak ente. Kemudian dipraktekkan. Ketika ketemu lagi, dia cerita ke Syekh Ibrahim, ternyata sekarang anaknya sudah Masya Allah. Jadi, ketika kita curhat ke anak kita, bukan artinya kita ini, merendahkan diri kita, enggak. Ini bahkan baik. Ya, kita juga bisa melawan ego kita, gengsi kita. Ketika kita curhat ke anak kita, berarti kita itu memberikan kepercayaan kepada anak kita. Kita percaya sama dia. Memberikan pengakuan. Anak merasa dipercaya, diakui, dihargai. Abiku, umiku mau cerita sama aku masalahnya. Berarti abiku, umiku ini dia percaya sama aku. Dia merasa dihargai. Nah, itu nanti yang akan menjadi yang akan semakin menguatkan bonding yang tadi sudah mulai kendur, mau lepas itu bisa diikat lagi gitu. Nah, nanti kelak dia juga akan curhat dengan masalah-masalahnya dia. Ya. Nah, jadi lakukan hal-hal yang sesuai dengan usianya. Nah, jadi kalau anak kita misalnya dia udah kuliah, kita ajak ngobrol, kita ajak bincang-bincang.
kita anggap dia sudah dewasa, dia sudah bertanggung jawab dengan keputusan dia. Dan apapun keputusannya, selama kita udah menasehati, ya, maka kewajiban kita udah selesai. Nah, adapun memfasilitasi, nah ini baru kita punya wewenang. Misal contoh ini, seorang ayah, misal aja nih, ini kita ngambil contoh, misal seorang ayah masih memberikan tempat tinggal ke anaknya yang sudah kuliah ini. Kemudian dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, dia nggak mau sholat atau dia bermaksiat. Boleh seorang ayah mengusir dia dari rumah tersebut. Dengan alasan apa? Dengan alasan dia udah nggak berkewajiban lagi untuk memberikan nafkah, untuk memberikan tempat tinggal. Karena dia sudah dewasa. Dan kemudian juga dengan alasan agar rumah yang kita tinggali ini bersih dari keburukan-keburukan. Karena apabila ada maksiat di dalamnya, kita khawatir akan mendatangkan azab. Boleh kita melakukan ancaman seperti itu, boleh. Ya, ya. Tentunya sesuai dengan konteksnya ya. Tapi tentunya yang pertama kali kita lakukan adalah kita melakukan pendekatan secara persuasif dulu, bersahabat. Tapi kalau dia udah menunjukkan ngeyel, menentang dan lain sebagainya, baru boleh. Ya, kita melakukan pendekatan-pendekatan dengan ancaman ataupun sanksi dan yang semisalnya. Itu juga suatu hal yang boleh. Juga sama ketika dia kuliah, ya dia sudah mengambil dia sudah dewasa ya. Artinya dia seharusnya sudah bisa memilah-milih teman-temannya. Ya, kita cuma bisa memberikan nasihat gitu loh. Dan seharusnya kita juga harus sudah bisa mengajari dia agar dia mandiri untuk bisa mencari nafkah sendiri, untuk mencari uang sendiri, tidak selalu tergantung kepada orang tuanya. Kalau enggak itu nanti jadinya kurang maksudnya jadi anak itu akan hilang kemandiriannya ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan kita berikan kesempatan dulu untuk pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung di kajian serial parenting pagi ini untuk bertanya langsung melalui line interaktif kita di nomor 082288886630. Silahkan jika sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Baik, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dari Bella, dari Palembang. Baik, silahkan langsung pertanyaannya Bu. Izin bertanya Ustaz, bolehkah kita sebagai orang tua menghukum anak yang berumur 3 atau 4 tahun seperti misalkan mengurungnya di kamar selama 5 menit karena kejahilannya, misal memukul adiknya, tidak menuruti kata seperti dan lain-lain. Atau adakah metode hukum ini Ustaz? Itu saja mungkin pertanyaannya. Ustadz bisa menangkap dengan jelas Ustadz pertanyaan Ustadz? Afwan, Bang Usnul, itu anak kurang jelas tadi. Mungkin antum bisa antum simpulkan tadi apa pertanyaannya tadi? Soalnya suaranya kurang jelas tadi. Iya, qadarullah sama juga Ustadz, samar Ustadz. Belum terputus, jika belum terputus, silakan diulangi Bu pertanyaannya. Mohon maaf tadi suaranya sedikit terganggu, mungkin koneksi. Baik Ustaz. Diperjelas saja Bu. Izin bertanya Ustaz, bolehkah kita sebagai orang tua menghukum anak yang masih samar Ibu? Coba mungkin televisi dikecilkan udah, atau dimatikan volumenya, melalui telepon saja kita tersambungnya. Sudah Ustaz. Sudah, silahkan Ibu. Saya sebelum aja udah Ustaz, cuman belum direct ya. Izin bertanya Ustaz, bolehkah kita sebagai orang tua menghukum anak yang berumur 3 atau 4 tahun seperti misalkan mengurungnya di kamar selama 5 menit karena kejahilannya, misal memukul adiknya dan lain-lain. Atau adakah metode hukuman lain Ustaz yang harus saya lakukan? Oh ya. Baik. Baik. Jadi Afwan ini. Jadi bolehkah kita menghukum anak usia 3 atau 4 tahun seperti misalnya mengurungnya di kamar karena habis memukul adiknya gitu ya? Betul Ustaz. Atau ada metode hukuman yang lain? Apa ada cara-cara menghukum yang tepat untuk anak-anak usia seperti itu gitu, 3 atau 4 tahun? Maksudnya gitu pertanyaannya tadi ya? Yes. Betul. Oh nah, ya baik ya. Barakallahu fiik ya. Jazakillah khair ya. Yasarallahu min kulli umurik ya. Nah,
Jadi berkaitan dengan masalah menghukum ya, apalagi anak usia dini ya. Eh, Memang nggak sedikit ya dari kita sebagai orang tua. Kadang-kadang kita gemes nih melihat anak kita. Kemudian karena kita melihat anak kita itu melakukan hal-hal yang menurut dia, perspektif kita ini kenakalan, akhirnya kita memberikan hukuman. Dengan hukuman yang menurut kita mungkin ya dari pola asuh kita atau dari pikiran kita, akhirnya kita melakukannya seperti kita marahi, kita bentak, kita pukul, kita kurung, atau yang semisalnya. Nah, ini adalah hal-hal yang banyak dilakukan oleh orang tua. Yang dilakukan oleh orang tua seperti ini belum tentu benar. Ya, belum tentu benar. Karena kita tetap harus menimbangnya sesuai dengan konsep hikmah di dalam agama kita. Ya. Nah, baik, jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok terjadi hal seperti ini? Pertama, karena orang tua yang belum begitu mengenal tentang fase perkembangan anak. Jadi belum begitu mengenal anaknya dan fase perkembangan anak. Ini sudah pernah kita bahas ya di kajian kita sebelumnya di Rosyad TV, nanti bisa dilihat di YouTube-nya, mendidik anak usia ya gulam 2 sampai 7 tahun. Di situ ada belasan sifat yang harus diketahui oleh kita sebagai orang tua. Ini yang disebutkan oleh Dr. Ahmad Nasir At-Toyar. Di antaranya anak-anak itu kasratul haroka, wa adamul istiqror, banyak bergerak, susah diem. Orang tua yang nggak tahu ini anak gerak sana sini, lari sana lari sini, itu anaknya dimarahin, dibentak. Ya, nggak boleh lari-lari kamu, sini diem aja. Kamu ini memang dikasih vonis yang macam-macam lagi, itu namanya begadulan, kamu ini nggak bisa diem. Padahal itu usianya. Dan itu adalah perkembangan alami yang apabila dihalangi itu bisa membahayakan bagi perkembangannya. Kenapa demikian? Karena orang tua yang nggak ngerti. Kemudian sifat inat, ngeyelan. Ayo nak, gini-gini. Emang kenapa, Mi? Aku nggak mau, Mi. Ayo gitu nak, aku nggak mau, Mi. Gitu. Ngeyel. Kenapa, Mi? Mengapa? Itu juga bagian dari hal alami dari anak kita. Inat, suka ngeyel. Ya, kenapa? Karena dia sedang memahami kebutuhan dia, keinginan dia, dan juga dia berusaha merespon dari orang tua. Dan apalagi dia masih dalam fase yang namanya egosentris. Dia menganggap semuanya itu adalah untuk dirinya. Dan itu suatu hal yang alami gitu loh. Kalau kita nggak bijak, malah bisa membahayakan. Nah, termasuk juga anak-anak itu punya ghirah, kecemburuan yang tinggi. Termasuk cemburu kepada adiknya. Kenapa? Apalagi dia usianya masih butuh kasih sayang ibunya. Tapi ternyata kok lebih memperhatikan adiknya. Sementara dia itu kemampuan bernalarnya kan masih belum berkembang. Dia masih menganggap dunia ini ada untuk dirinya. Itu masih egosentris. Tiba-tiba muncul sosok kecil, adiknya mencuri itu semua. Sehingga dia akhirnya cemburu sama adiknya. Orang tua yang nggak memahami tentang hal ini, maka akan mudah untuk berlaku yang tidak hikmah. Bahkan bisa menzalimi si anak tadi. Karena ya kita harus pahami fase perkembangan anak. Harus ngerti perkembangan mereka. Jamaah sekalian, kita sebagai orang tua, mungkin kita lupa ya, kita pernah menjadi anak-anak. Karena di fase itu kita mungkin memang banyak memori-memori yang hilang atau lupa, atau memang sengaja kita lupakan. Tapi seharusnya kita sebagai orang tua lebih bisa berempati dengan cara belajar, mengamati, meneliti, membaca, dan seterusnya. Karena kita pernah menjadi mereka anak-anak. Sementara anak-anak belum pernah menjadi orang tua. Karena itu jangan paksakan mereka untuk mempergunakan perspektif kita sebagai orang tua. Dia nggak tahu yang dia lakukan itu baik atau buruk. Kenapa? Karena belum tamyiz. Ada mutamyiz. Bainal khata' was shawab. Karena itu nggak boleh diberikan hukuman kepada anak-anak sampai dia udah tahu perbuatan dia itu baik atau buruk, benar atau enggak, berbahaya atau tidak. Itu kaidahnya sebelum kita memberikan hukuman. Ya, anak harus kita ajarkan dulu agar dia memahami dan mengerti. Dan itu juga butuh waktu, butuh proses. Kemudian ketika anak misalnya memukul adiknya, dia memukul temannya, ya dalam hal ini misalnya adiknya. Sebelum kita nyalahkan anak, cari tahu dulu kenapa dia memukul adiknya. Karena ini usianya masih 3 tahun, 4 tahun. Bisa jadi dia memukul adiknya karena dia pengen berinteraksi sama adiknya tapi belum tahu caranya. Mungkin, sangat mungkin. Ya. Atau bisa jadi dia memang cemburu sama adiknya. Dan dia nggak tahu bagaimana cara menangani kecemburuannya. Bisa jadi dia ingin mencari perhatian dari orang tuanya. Orang tuanya itu
cenderung mengabaikan dia. Anak-anak itu lebih baik dia melakukan hal-hal yang heboh, yang membuat kita marah. Itu berarti perhatian ketimbang mereka diabaikan atau dicuekkan. Makanya ketika mereka melakukan hal-hal yang kita anggap nakal, itu seringkali karena mereka ingin mencari perhatian, ya. Atau yang keempat, ya, bisa jadi juga ini anak dia misalnya ingin ngajak adiknya bermain atau yang semisalnya, cuman dia masih belum tahu cara berinteraksi sama adiknya. Masih banyak lagi faktor-faktor yang lainnya. Karena kita berusaha untuk berbaik sangka dengan anak kita. Karena nggak ada anak-anak kecil, apalagi usia seperti itu, yang jahat itu nggak ada. Yang jahat, niatnya jahat untuk mencederai adiknya, nggak ada. Yang ada dia belum tahu. Yang nakal juga nggak ada. Nakal itu adalah label yang kita berikan kepada mereka. Ya, yang bandel, yang ini nggak ada. Itu semua label-label yang kita berikan kepada mereka. Semua anak-anak kita itu, ya apalagi di usia seperti itu, berada di dalam kebaikan, berada di atas fitrah. Tugas kita adalah apa? Menjaga fitrahnya, memelihara fitrahnya, dan kita pelihara, dan kita arahkan kepada kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi, alih-alih kita fokus memberikan hukuman, kenapa nggak kita cari tahu dulu kenapa dia memukul? Kita tanya ke anak kita, emang bisa Ustaz diajak ngobrol? Bisa. Kakak kenapa mukul adik kakak? Ayo sini kakak, sambil dipeluk, sambil lihat matanya. Ya, kita berusaha untuk tetap menjaga bonding kita sama si kakak tadi. Kita tanya alasannya kenapa kakak. Biarkan dia menyampaikan. Ini proses bagian belajar. Anak menyampaikan perasaannya, anak menyampaikan emosinya, anak menyampaikan keinginannya. Jadi kita tanya dulu. Dia berikan dia kesempatan untuk menyampaikan bicara. Kalau dia belum mau bicara, kita boleh tanya, dia cukup menjawab iya tidak. Apakah kakak sedih? Apakah kakak marah sama adik? Apakah kakak begini begitu? Kita tanya, dia cukup iya atau tidak, atau mengangguk atau menggeleng. Kalau misalnya apakah kakak marah sama adik, dia ngomong iya atau dia mengangguk, kita tanyakan lagi, kenapa kakak marah sama adik? Kalau dia belum mau menjawab, maka kita tanya lagi dengan pertanyaan iya atau tidak. Apakah karena adik banyak menghabiskan waktu sama Umi, ataukah karena adik banyak mengganggu kakak? Kita cari tahu. Jadi intinya kita itu ibaratnya begini, ibarat ada problem, kita coba untuk mengurai problem tadi. Itu tugas kita sebagai orang tua. Kok ribet amat Ustadz? Ya emang begitu. Awalnya ribet, tapi insya Allah di balik itu kita banyak belajar. Ya kita banyak belajar banyak hal. Termasuk itu juga perbaikan dan perkembangan untuk diri kita gitu loh. Jangan dikit-dikit langsung kita salahkan anak kita. Dasar kamu ini, adiknya dipukulin, kamu ini, kakak gimana. Jangan seperti itu. Atau langsung diberikan hukuman, atau langsung diomelin. Tanya dulu. Itu belajar. Anak kita itu sedang belajar, mengenali emosinya, perasaannya. Itu bagian dari cara kita. Agar mereka bisa belajar dhabtun nafs di kemudian hari. Belajar untuk meregulasi perasaan dan emosinya ketika dia sudah beranjak usia dewasa. Kalau ini nggak kita ajarkan, nanti kelak dia akan menjadi anak yang kesulitan untuk bisa meregulasi emosinya. Dia akan menjadi gampang baper, gampang marah, gampang membentak, gampang ini, gampang itu. Kenapa? Nggak lepas dari pola asuh kita. Karena itu makanya kita harus memperbaiki pola asuh kita. Apalagi terhadap anak usia dini. Ya, cari tahu dulu kenapa alasannya. Kemudian ajarkan dia mengenali emosinya. Apakah kakak marah, kakak sedih. Ya, itu kita ajarkan dia untuk mengenali emosinya. Oh, kalau kakak seperti ini, wajahnya merengut, kemudian jantungnya berdebar-debar, ayo coba sini, napasnya terengah-engah, ya, itu berarti kakak lagi marah. Nah, kalau marah kak, ya, diajarkan kita talqin, ayo ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ini bagian proses kita mengajari anak kita pelan-pelan, mengenali emosinya. Kemudian kita validasi dulu, kita akui. Oh, kakak marah, Umi ngerti kok kalau kakak marah. Itu kita validasi. Jangan kamu ngapain sih kok marah gitu aja marah. Dia belum ngerti. Kita validasi dulu, kita akui dulu agar dia merasa diakui dan dihargai dan dipahami. Baru kemudian kita arahkan. Kakak kalau marah, nggak apa-apa kak, boleh. Ya, tapi kak, kita pelan-pelan baru kita ajarkan. Adik juga nggak ngerti apa-apa. Adik ini
sebenarnya hadiah loh buat kakak. Allah hadirkan supaya kakak nanti bisa bisa bermain sama adik. Baru kemudian kita ajarkan tentang adiknya itu karunia dari Allah dan seterusnya. Terus kemudian yang berikutnya lagi, ini kalau Anda mengajari anak Anda tentang tauhid, diantaranya rububiyah, ya, pengajaran dengan pengajaran yang benar dan detail, insya Allah anak akan banyak belajar. Misalnya contoh, ya, ketika dia belajar Allah sebagai Robku, Allah sebagai penciptaku, konsep rububiyah adalah Allah Khalik, Allah Malik, Allah Mudabbir. Allah pencipta, Allah penguasa dan pemilik, dan Allah adalah pengatur segala sesuatu. Jadi ketika anak belajar, aku adalah ciptaan Allah, berarti aku milik Allah. Aku berada di bawah pengaturan Allah. Allah yang mengatur rezekiku, Allah yang mengatur semuanya. Itu kita ajarkan pelan-pelan kepada anak kita. Termasuk ketika dia belajar tentang anggota tubuh. Allah kasih kamu mata ya nak. Masya Allah. Kita misalnya bermain. Nah ini warna apa? Warna merah, warna biru, warna kuning. Dia tahu, dia bisa menjawab. Kita ucapkan Masya Allah, Alhamdulillah. Allah berikan kamu mata ya nak. Allah maha baik, Allah berikan kamu mata. Mata digunakan untuk melihat yang baik-baik. Tidak digunakan untuk melihat yang buruk-buruk. Ya. Kemudian Allah berikan kamu tangan, ya. Ajarkan dia konsep bersyukur. Kenapa? Karena buah dari tauhid rububiyah yang kita ajarkan agar dia mengakui nikmat Allah dan agar dia selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah itu diantara pondasi pendidikan anak usia dini. Bersyukur kepada Allah. Ajarkan dia selalu bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan. Di antaranya Allah berikan tangan kepada dia. Ya Allah, Allah berikan kamu tangan ya nak. Allah berikan kamu ada jari-jarinya, ini ibu jari, jari telunjuk. Kita ajarkan dengan jari kamu, dengan tangan kamu bisa menulis, kamu bisa memegang, kamu bisa melakukan banyak kebaikan. Tapi tangan tidak digunakan untuk keburukan ya nak. Tangan tidak digunakan untuk menyakiti, tidak digunakan untuk memukul. Ya. Itu diantaranya kita ajarkan, pondasinya seperti itu. Ketika anak kita memukul adiknya, jangan langsung kita marahin. Namun kita katakan, kakak, tangan tidak digunakan untuk memukul dan menyakiti, kasihan adik kakak. Seharusnya kita ajarkan seperti itu. Ya. Jadi kita ajarkan, tangan kita adalah ciptaan Allah. Harus kita jaga, tidak digunakan untuk menyakiti. Tidak digunakan untuk merusak. Nah, ini cara-caranya. Kemudian, boleh nggak menghukum anak? Boleh, apabila memang dibutuhkan. Apabila memang kita udah melalui prosesnya, kita udah ajarkan mereka pelan-pelan. Kita udah ingatkan mereka bolak-balik, dan kita tahu ini anak ini sudah ngerti. Tapi ternyata dia masih mengulangi, maka kita boleh menghukumnya. Bagaimana menghukumnya? Maka harus sesuai dengan usia anak. Dan itu bertahap. Ketika Anda memicingkan mata, Anda mendelik misalnya, melihat dengan pandangan tidak suka, itu hukuman. Hukuman loh. Ketika Anda misalnya melotot, melihat dia, itu juga sudah termasuk hukuman. Kemudian yang kedua, Anda membuang muka misalnya, nggak mau melihat dia, itu juga hukuman. Kemudian Anda menghajar dia selama beberapa waktu, ya. Anda menjauhi dia selama beberapa waktu. Anak itu ketika dijauhi oleh uminya, kalau memang bondingnya masih kuat, dia merasa nggak nyaman. Umi apa dipanggil kita nggak noleh misalnya, itu hukuman, ya. Atau misalnya juga termasuk hukuman adalah apa pembatasan tahdid, ya. Misalnya kita izinkan dia misalnya untuk bermain Lego misalnya hari itu 1 jam karena dia melakukan kesalahan, maka kita boleh mengurangi, kamu hari ini cuma boleh bermain 1/2 jam karena kamu tadi melakukan ini, ya. Nah, tapi sebelumnya lebih baik adalah kita sudah membuat kesepakatan sama anak. Misalnya si kakak tadi mukul adik ya, kita ajarkan, kita udah ajarkan tadi ya kakak, tangan nggak boleh dibuat memukul. Kemudian kita ambil komitmen sama dia, kakak kalau memukul adik lagi, ya nanti Umi nggak mau bicara sama kakak selama beberapa waktu, ya. Atau misalnya kamu nggak boleh main Lego lagi selama 1/2 jam. Kita ajarkan ya, 1/2 jam itu berapa lama, ya. Atau kamu nanti nggak boleh, kamu nggak dapat snack misalnya pada hari ini, kamu nggak dapat snack misalnya pisang goreng misalnya. Itu bentuk hukuman, ya. Tapi kita sampaikan dulu. Ketika dia sudah kita sampaikan, kita bernegosiasi, ya kita sudah, itu juga bermanfaat buat sang anak. Nah, kemudian ketika dia melanggar, baru kita konsisten dengan aturan, kita tega dalam rangka untuk kebaikan. Tega tapi dengan cara tetap lemah lembut, tidak dengan cara bentak-bentak, marah-marah. Itu bukan
apa ya? Itu cuman pelampiasan emosi, marah-marah, membentak dan lain semisalnya. Dan itu nggak efektif di dalam pendidikan. Ya, kita boleh menegur anak dengan tegas, ya tanpa perlu kita kayak menunjukkan emosi gitu kan. Karena seringkali kalau kita marah karena emosi itu malah tidak bermanfaat, ya. Malah itu mengajarkan anak dia juga melakukan hal yang sama. Ketika marah dia juga cuman bisa ngamuk-ngamuk doang gitu loh. Nah, adapun memberikan hukuman anak dengan cara time out itu boleh. Time out misalnya dia disuruh berdiri di suatu tempat gitu ya selama beberapa waktu. Ini memang suatu hal yang tidak masalah. Tapi mengurung anak ke suatu tempat di kamar misalnya, ini adalah metode yang tidak dianjurkan apalagi untuk anak usia dini. Ya. Apalagi dikurung di tempat gelap. Itu nggak boleh malah. Ya di tempat yang menakutkan, yang menyeramkan, di kamar mandi. Ya. Jadi jangan melakukan hukuman-hukuman yang maksudnya untuk anak-anak seusianya itu berlebihan, ya. Dan sebelum kita memberi hukuman-hukuman seperti itu, lebih baik kita mulai dari yang ringan-ringan dulu hukumannya. Dan diawali dengan penjelasan dan bernegosiasi dengan anak. Nah, adapun hukuman pukulan, jangan. Berikan hukuman pukulan ketika anak sudah 10 tahun lebih. Di bawah 10 tahun jangan dipukul. Ya. Kalau dalam hal sholat saja, ini sholat nih. Ada nggak sih yang lebih berat daripada sholat, yang lebih penting daripada sholat? Ya, kita seringkali masalah-masalah yang lebih ringan ketimbang sholat sebenarnya. Ya, itu Nabi SAW itu memerintahkan boleh memukul, itu pun juga solusi terakhir ketika udah 10 tahun gitu loh. Karena itu jangan diberikan hukuman pukulan pada anak, ya. Kecuali kalau memang benar-benar ada sesuatu hajat yang mengharuskan dan ini tidak semua orang tua paham ataupun ngerti ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya dan para pemirsa Rosyad TV, dengan demikian berakhir sudah kajian serial parenting kita di episode kali ini, di episode tanya jawab kali ini. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang sudah bergabung atau berpartisipasi di episode kali ini untuk bertanya jawab. Nah, dan tentunya kita akan kembali lagi nanti di pertemuan selanjutnya masih di kajian serial parenting. Dan seperti biasa sebelum kita tutup mungkin ada sedikit penutup di segmen akhir ini Ustaz sebagai motivasi untuk kita semua, untuk kita dan para pemirsa Rosyad TV. Silakan Ustaz. Nah, syukran ya. Baik, jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di ujung ataupun di akhir ya sesi kita pada siang hari ini, ya, jadi yang perlu kita pahami bersama sebagai orang tua bahwasanya yang namanya mendidik anak itu memang bukan suatu hal yang mudah. Tapi Allah akan berikan kemudahan-kemudahan bagi siapa saja yang mau mengambil sebab dan mengikuti langkah-langkahnya. Ya. Dan selama kita terus berusaha berikhtiar, ya, sembari kita terus ya berusaha dengan terus mencari ilmunya, kemudian mempraktekannya dan tidak lupa beristi'anah, meminta tolong kepada Allah agar Allah memudahkannya sembari kita terus berdoa. Kemudian selebihnya kita bertawakal kepada Allah, maka Allah tidak akan sia-siakan apa yang kita lakukan ataupun yang kita kerjakan, insya Allah. Bisa jadi mungkin Allah uji kita dengan anak, ya bisa jadi ya, kita nggak tahu kan. Allah uji dengan anak yang mungkin tidak taat dengan kita. Tapi setiap kali amal kebaikan kita, kesolehan kita, tidak akan Allah sia-siakan. Ya, itu akan memberikan kebaikan untuk kita. Mungkin untuk anak kita, mungkin Allah Subhanahu wa taala masih belum izinkan, tapi bisa jadi ternyata setelah itu, ya, anak kita tadi sudah punya anak, itu ternyata bermanfaat untuk cucu kita atau cicit kita, ya, atau seterusnya. Artinya amal soleh yang ada itu tidaklah akan sia-sia gitu loh. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan semua amal kebaikan kita. Kita belajar dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir alaihissalam. Ketika Khidir alaihissalam dia bersama Nabiullah Musa alaihissalam, beliau mengunjungi suatu kampung, ternyata penduduk kampungnya tidak menyambut mereka. Lalu kemudian Nabi Khidir melihat ada sebuah tembok yang akan runtuh dan beliau bangun. Ya, kemudian Nabi Musa alaihissalam menyarankan agar mengambil upah ya. Nah, lalu kemudian
akhir ya itu Nabi Nabi Khidir alaihissalam beliau menyampaikan alasan kenapa beliau melakukan hal itu, yaitu bahwasanya di bawah tembok tersebut ada hartanya ya yatimaini, dua anak yatim ya. Itu kanzul lahuma, yaitu milik apa keduanya ya. Nah, kemudian kata beliau ya bahwasanya dan orang tua mereka itu adalah orang tua yang soleh. Kata Ibnu Katsir itu bukan orang tua langsung, tapi orang tua generasi sekian. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga anak tersebut lantaran sebab kesolehan dari buyut-buyutnya. Artinya jangan meremehkan amal soleh kita saat ini, karena insya Allah ya itu yang pertama tentunya bermanfaat untuk diri kita dan bisa jadi akan bermanfaat untuk anak-anak keturunan kita kelak. Baik itu anak kita langsung ataupun cucu kita atau cicit kita atau seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan bagi kita ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita ya di dalam agama ini, dan juga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kesabaran dan hikmah di dalam mendidik anak-anak kita sehingga kita dapat mendampingi dan membersamai mereka menjadi anak-anak yang soleh. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita semua dan juga mengumpulkan anak-anak kita bersama dengan kita semua di jannahnya kelak. Wa akhirul kalam, ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Dan para pemirsa Rosyad TV, dengan demikian berakhir sudah kajian serial parenting di episode kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.